Jadi kita pertama sekarang mulai dari Injil Matius. Menurut Injil Matius, Yesus adalah kelanjutan dan penggenapan kisah-kisah yang tercatat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sangat mudah dipahami karena menurut tradisi gereja, Matius menulis Injilnya dalam bahasa tanda petik Ibrani atau Aram sebenarnya, meskipun kita tidak punya naskah Aramnya yang kita temukan atau yang kita pelihara sampai sekarang adalah naskah dalam bahasa Yunani. Namun para ahli banyak mengatakan bahwa Matius menulis dalam bahasa Aram karena tujuannya adalah untuk orang-orang Kristen awal yang dulunya orang Yahudi. Sehingga acuan-acuan dalam perjanjian lama itu banyak sekali. Maka dapat dikatakan bahwa Matius memotret Yesus Kristus dalam kerangka kelanjutan dan penggenapan kisah-kisah dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perspektif Matius, Yesus itu adalah tiga hal. Yang pertama, Mesias sebagai keturunan Daud. Yang kedua, Musa yang baru. Dan yang ketiga, Immanuel atau Allah yang menyertai kita. Nanti kalau kita kemudian membaca Injil itu secara keseluruhan, tiga hal ini akan diulang-ulang dan akan diberi penekanan yang kuat sekali. Yang pertama kita bahas, Mesias keturunan Daud. Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani Hamasiah. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai Christos. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ambil oper dari kata Christos menjadi Kristus, transliterasi begitu saja, dan kita menyerapnya sebagai Kristus. Maka ketika Matius bicara mengenai Mesias, itu bicara mengenai Kristus. Artinya Matius juga punya kristologi tertentu yang akan kita lihat. Nah, kalau kita melihat seluruh Injil Matius, Matius itu menyusun Injilnya di dalam 5 bagian atau 5 kitab yang diapit dengan pendahuluan dan penutup. Jadi ada 5 bagian, lalu ada pendahuluan dan penutup yang mengapit 5 bagian itu. Kita ingat, di dalam perspektif Matius, Yesus adalah Musa yang baru. Anda ingat apa? Kalau ingat 5, lalu ingat Musa, apa yang langsung teringat? Kalau 5 dikaitkan dengan Musa, artinya 5 kitab Musa yang di dalam bahasa Yunani disebut Pentateuchos. Penta 5, Theokos gulungan, 5 gulungan atau 5 kitab yang kita sebutnya sebagai kitab Taurat, Ha-Torah yang jumlahnya 5. 5 kitab pertama itulah yang disebut sebagai Ha-Torah di dalam tradisi perjanjian lama. Kenapa Matius menyusun ada 5 bagian? Karena mengacu pada 5 kitab Musa. Bahkan kalaupun digambar seperti ini, sudah langsung kelihatan. Ini pura-puranya Injil Matius untuk memberi satu ilustrasi ya. Dan kalau kita membaca setiap bagian dari 5 bagian itu, akan dimulai dengan peristiwa-peristiwa. Jadi ada kejadian-kejadian. Kemudian setiap peristiwa-peristiwa itu seperti ditutup atau diakhiri dengan wejangan-wejangan yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa itu. Jadi kira-kira seperti ini skemanya. Pendahuluan itu seputar kelahiran, kemudian kelima bagian itu diawali dengan peristiwa, ditutup dengan wejangan atau ajaran-ajaran, kemudian penutupnya adalah cerita seputar sengsara wafat dan kebangkitan Sang Kristus. Demikian Injil Matius mengawali dengan kelahiran. Maka kita akan melihat bagaimana Matius pada bab pertama dan bab kedua supaya kita makin paham bagaimana kristologinya Injil Matius ini. Bagian pendahuluan itu mengisahkan peristiwa seputar kelahiran Yesus dan kaitannya dengan perjanjian lama. Ingat bahwa ada kaitan dengan perjanjian lama yang selalu ditekankan di dalam Injil Matius berulang-ulang dari awal bahkan hampir sampai akhir bahwa Yesus Kristus ini berkaitan dengan perjanjian lama. Maka kalau kita bertanya bagaimana kaitan Yesus dengan perjanjian lama itu, kurang lebih demikian. Ada 3 hal. Kalau kita membaca Injil Matius, ada bagian silsilah yang nanti akan mengurutkan ceritanya bahwa Yesus Kristus berada di dalam garis keturunan Daud. Kemudian yang kedua ada kedatangan orang-orang Majusi, orang-orang Maju dari timur, yang menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa lain datang. Yang ketiga, Yesus dikaitkan dengan perjanjian lama karena disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ini perjanjian lama sudah menubuatkan yang seperti itu. Kita lihat bagaimana yang pertama.
Kalau kita melihat kaitan silsilahnya, kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus keturunan Daud. Bukti ayatnya ada di dalam Matius 1 ayat 1. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius tidak berhenti pada Daud, tapi berlanjut sampai pada Abraham. Dengan mengatakan Yesus anak Daud, artinya ini merupakan kelanjutan yang tidak terbantahkan, bahkan tidak hanya berhenti pada Daud, tapi sampai pada Abraham. Artinya benar-benar Yesus Kristus ini adalah sambungan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah sejak zaman Perjanjian Lama. Paling kurang dimulai dari Abraham, bahkan terus nyambung kalau kemudian kita bisa urutkan sampai pada zaman Nuh, meskipun Matius di sini membatasi sampai pada Abraham. Nah, kemudian yang menghubungkan dengan Perjanjian Lama juga kedatangan bangsa-bangsa lain yang diwakili oleh orang-orang Majus. Kita bisa membacanya dalam Matius 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat di dalam Matius 2 ini mengingatkan kita pada Yesaya 60 ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Maka ada keterangan orang Majusi yang datang dari timur, yang tentu saja ini bangsa-bangsa lain. Bahkan dalam tradisi gereja kita sering menggambarkan bahwa orang-orang itu ada yang berwarna hitam segala ya. Meskipun dalam teks Alkitab tidak disebut ada yang warna hitam ya, bahwa itu hanya dari timur, kemungkinan bisa Babilonia, kemungkinan bisa Persia. Tapi tradisi gereja yang paling awal menggambarkan mereka itu berasal dari Persia. Jadi ini kaitan Perjanjian Lamanya jelas sekali. Nah, kalau kita melihat Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, itu juga sangat terhubung dengan Perjanjian Lama. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya atau yang berarti Allah menyertai kita. Ini pada zaman Raja-Raja Israel sudah dinubuatkan mengenai kedatangan Sang Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Lalu bagaimana caranya Matius memotret Yesus dalam citranya sebagai Musa yang baru? Tadi kan juga digambarkan sebagai Musa baru. Mari kita lihat bagaimana kaitan Yesus dan Musa, dan bagaimana kristologinya Injil Matius memotret Yesus sebagai Sang Musa baru. Ada 4 hal. Yang pertama kaitannya dengan Mesir, bahwa keluar dari Mesir. Maksudnya adalah Musa keluar dari Mesir, Yesus ini juga keluar dari Mesir. Kemudian Musa keluar melalui air, artinya adalah laut Teberau yang dibelah, kemudian keluar melalui air. Yesus Kristus juga keluar melalui air, yaitu melalui baptisan. Musa dihubungkan dengan padang gurun 40 tahun. Nah, Yesus Kristus juga dihubungkan dengan padang gurun puasa 40 hari. Ada angka 40 yang di sana juga secara simbolik menggambarkan persiapan. Yang keempat itu naik gunung, tapi bukan naik gunung hiking ya. Ini naik gunung, naik ke tempat yang tinggi ya. Seperti Musa naik gunung untuk menerima firman Allah, kemudian mengajarkannya sebagai ajaran yang baru. Demikian juga Sang Kristus Yesus digambarkan menaiki gunung untuk memberikan ajaran yang baru seperti Musa. Maka Yesus layak dan pantas sah disebut sebagai Musa yang baru. Referensinya ada di Matius bab 2 sampai bab 5. Ada beberapa ayat yang dapat kita kutip. Pertama kita mulai dari keluar dari Mesir. Matius 2 ayat 14 sampai 15. Kita baca. Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Lalu ada kelanjutan, dari Mesir kupanggil anakku. Kalau kita membaca Injil Matius, ada penyingkiran ke Mesir. Ini tidak ada dalam Injil yang lain. Artinya, kristologinya Injil Matius menggambarkan paralelnya antara Musa yang keluar dari Mesir dan Yesus yang keluar dari Mesir. Kesamaan keluar dari Mesir, yang dipanggil dari Mesir, itulah yang membuat orang yang dulunya Yahudi memandang, oh Yesus ini memang seorang Musa yang baru. Kalau kita membaca Matius 2 ayat 14-15 itu tidak ada dalam Injil yang lain.
Bahkan dalam sinoptik itu tidak ada. Kita tahu Injil yang menceritakan seputar kelahiran hanya dua, Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Markus tiba-tiba Yesusnya sudah dewasa. Apalagi Injil Yohanes langsung sudah benar-benar dewasa sekali ya. Nah, kekasan dari Injil Matius ini, dia membentuk kristologinya, membuat paralelisme bahwa keluar dari Mesir. Maka khas sekali di dalam cerita yang keluar dari Mesir ini. Yang kedua, Matius menggambarkan Yesus keluar dari air baptisan sebagaimana Musa keluar dari air laut berau. Kita lihat bagaimana Matius 3 ayat 16 menggambarkan itu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ada perkataan keluar dari air. Itu yang menegaskan paralelisme tadi. Yang ketiga, padang gurun. Kita tahu orang Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Ada angka 40. Di dalam tradisi Yahudi, angka 40 itu menunjukkan satu lambang untuk masa persiapan tertentu, untuk pemurnian. Maka ketika orang Israel berputar-putar 40 tahun lamanya, itu persiapan yang dilakukan Allah untuk mereka sebelum masuk tanah yang dijanjikan. Lagi pula juga untuk pemurnian, karena mereka bersungut-sungut selalu di padang gurun, sehingga yang memasuki tanah terjanji itu hanyalah mereka yang lahir di padang gurun. Orang-orang yang keluar dari Mesir itu bersungut-sungut, ngomel terus, sehingga mereka harus mati di padang gurun dan tidak sempat menikmati bagaimana indahnya tanah terjanji. Ada masa persiapan. Maka juga cerita puasa 40 hari juga sama maknanya. Angka 40 masa persiapan. Yesus Kristus Tuhan menyiapkan diri sebelum berkarya di depan umum. Kita baca Matius 4 ayat 1 dan ayat 2. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah ia. Ada kata padang gurun, ada kata 40 yang menghubungkan Yesus dan Musa. Yang terakhir, bagaimana naik gunung, dan ini juga khas Matius ya, tidak ada dalam Injil yang lain. Ketika memberikan pengajaran, Yesus digambarkan menaiki sebuah gunung, atau terjemahan dalam bahasa Indonesia, itu bukit. Kalau kita cek Indonesianya bukit, artinya tempat yang tinggi, ya boleh atau kita samakan sebagai gunung. Kita lihat Matius 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Naik ke atas bukit, menyampaikan suatu ajaran. Sebagaimana dulu Musa naik ke atas bukit, kemudian menyampaikan ajaran. Atau naik ke atas gunung, kemudian memberikan ajaran kepada umat Israel. Maka potretnya jelas sekali. Kristologi Injil Matius itu didasarkan pada ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, sehingga orang-orang Kristen awal yang dulunya Yahudi langsung mengenalinya. Kalau kita sekarang membaca, mungkin tidak langsung mengenalinya karena kita bukan orang Yahudi, tidak terlalu biasa dengan ayat-ayat Perjanjian Lama barangkali ya. Tapi kalau orang Yahudi, mereka sangat akrab dengan kisah-kisah Perjanjian Lama. Begitu mereka membaca Injil Matius, mereka bisa mengenali tanda petik kristologinya. Tentu Matius tidak memaksudkan dalam arti teknis itu kristologi, tapi kita bisa memperoleh satu pandangan kristologis tertentu. Jadi kalau dijejerkan ya seperti itu ya. Musa baru yang jejer dengan Musa yang lama. Maka mari kita bahas kelima bagian yang dibahas di dalam Injil Matius. Saya mengikuti penjelasannya Pater Grunen yang ditulis bersama dengan tim yang menyiapkan Alkitab Katolik. Kalau Anda punya Alkitab yang tebal sekali, itu yang khas dari gereja Katolik, meskipun teksnya isinya sama, LAILBI, tapi itu ada banyak catatan kaki. Saya terutama mengikuti catatan yang dibuat oleh Pater Grunen, dan pembagian-pembagiannya juga kurang lebih seperti itu. Kita mulai dari yang bagian pertama, yaitu Matius pada pasal yang ketiga sampai yang ketujuh. Kita baca mulai dari Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea,
Sejak itu Yesus mulai memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Perhatikan, pada ayat yang kedua, Yohanes Pembaptis mewartakan kerajaan surga. Ini kata yang khas di dalam Injil Matius, kerajaan surga. Injil yang lain umumnya menulis kerajaan Allah, tetapi Matius menulis kerajaan surga. Ini diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu, orang banyak menganggap Yohanes Pembaptis adalah nabi. Artinya, di dalam pikiran orang Israel pada waktu itu tentu saja, Yohanes Pembaptis adalah kelanjutan dari kenabian sejak zaman Perjanjian Lama. Maka yang diwartakan kerajaan surga kemudian dilanjutkan oleh Yesus dengan kata-kata yang sama. Perhatikan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini perkataan Yohanes. Matius 3 ayat yang kedua. Kemudian kalau kita melihat Matius 4 ayat 17, perkataan Yesus persis sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau kita bicara mengenai ide yang disampaikan, sama. Yohanes Pembaptis menyampaikan ide mengenai pertobatan dan kerajaan surga yang mendekat. Yesus Kristus juga menyampaikan ide mengenai pertobatan dan kerajaan surga yang mendekat. Artinya, makin sah lagi ketika orang membaca kristologinya menurut Injil Matius, benar-benar menggambarkan kesinambungan yang tanpa putus dari karya Allah. Orang-orang Perjanjian Lama, kemudian Yohanes Pembaptis juga bagian dari Perjanjian Lama, meskipun dalam perspektif Kristen, Yohanes Pembaptis itu makhluk perbatasan. Ya, kita menyebutnya Perjanjian Lama ya masuk, kita menyebutnya Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis juga tentu saja dapat kita masukkan dalam tokoh Perjanjian Baru juga. Nah, kesinambungannya itu yang ditekankan di dalam kristologi Injil Matius. Maka penekanan pada warta tentang kerajaan surga itu menjadi kuat sekali di dalam cerita awal ini. Selanjutnya kita lihat, maksudnya apa sih kalau dikatakan kerajaan surga? Apa sih kerajaan surga? Bagaimana sih kerajaan surga? Ini pertanyaan yang kemudian dapat kita ajukan ketika melihat ayat-ayat mengenai kerajaan surga yang sudah dekat tadi. Mari kita lihat bagaimana Yesus Tuhan menjelaskan apa dan bagaimana kerajaan surga itu. Dan penjelasan mengenai kerajaan surga itu tercantum dalam serangkaian wejangan yang dalam tradisi Kristen kemudian disebut sebagai khotbah di bukit. Khotbah di tempat yang tinggi yang asosiasinya tadi hubungannya dengan Musa tadi. Kita lihat dalam Matius 5 ayat yang kedua dan seterusnya. Kita baca. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Nanti masih akan ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan apa dan bagaimana kerajaan surga itu. Karena kerajaan surga bukan tema kita langsung saat ini, saya tidak akan mengulas lebih jauh, hanya mau mengatakan bahwa Yesus menjelaskan secara rinci dalam rangkaian khotbah bagaimana kerajaan surga itu. Seperti apa kerajaan surga yang dimaksud oleh beliau itu. Dan kemudian setelah memaparkan apa itu dan bagaimana itu kerajaan surga, semua orang yang mendengarkan warta mengenai kerajaan surga itu diajak untuk bergabung di dalamnya. Tidak ada yang dikecualikan, sekalipun orang itu miskin, maupun orang yang termarginalkan, orang yang terpinggir, rakyat jelata, itu tidak ada satupun yang dikecualikan dari ajakan untuk gabung, semuanya diajak. Itulah kenapa kita mengenal sabda bahagia. Dan sabda bahagia terutama menyapa mereka yang miskin dan terpinggir. Kita lihat Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ini salah satu contoh. Nanti Anda bisa membaca seluruh sabda bahagia, itu umumnya akan kita dapati orang-orang yang terpinggirkan itulah yang disapa. Maka di sini dikatakan orang yang bahagia itu yang dianiaya karena mereka pemilik kerajaan surga itu. Dan juga dalam hubungan dengan Perjanjian Lama, tadi kan sudah kita bahas bahwa Matius memotret Yesus sebagai kelanjutan. Tentu saja orang-orang Kristen dulu yang awalnya Yahudi juga pasti bertanya-tanya, apakah kedatangan Yesus ini merupakan ajaran baru yang berbeda sama sekali, yang akan menghapuskan hukum-hukum Perjanjian Lama atau menghapuskan Taurat mereka, atau bagaimana? Nah, di sini kita menemukan bahwa Matius mengatakan
dan membangun sebuah kristologi di sini, Yesus ini tidak mau menghapus Taurat. Melainkan apa? Menggenapi Taurat melalui hidupnya sendiri. Dan itu jelas dinyatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Demikian firman baginda Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dengan ini, tentu saja dapat kita bayangkan bahwa orang-orang Kristen awal dulu yang sebelumnya menganut agama Yahudi bisa dengan tenang hati mengikuti tokoh ini. Loh, kalau tokoh ini tidak mau menghapus atau meniadakan Taurat, kenapa tidak mengikuti? Karena beliau toh menggenapi hukum Taurat itu. Demikian dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Maka makin sah lagi. Kristologi yang dibangun dalam Injil Matius makin sah lagi bahwa memang beliau adalah Musa baru. Maka tidak akan ada keberatan-keberatan dari pihak orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen sebagai orang-orang Kristen awal pada zaman Matius. Nah, kemudian sekarang kita dapat melihat pada bagian yang kedua, buku yang kedua dalam Injil Matius, yaitu pada Matius pada pasal yang ke-8 sampai pada yang ke-10. Sekarang bergerak lebih lanjut, karena apa? Matius 8 sampai 10 itu menunjukkan bagaimana Yesus mewujudkan kerajaan surga yang diwartakannya itu. Jadi tidak hanya dikatakan, tidak hanya diomongkan belaka, tetapi diwujud nyatakan di tengah dunia, di dalam bentuk mujizat-mujizat. Itulah kenapa ketika kita membaca Injil Matius, kita dapat mengerti bahwa mujizat-mujizat bukan pertama-tama pertunjukan kekuatan atau pertunjukan kehebatan, tetapi bagaimana kerajaan surga itu kemudian berwujud di dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Apa wujudnya? Kita baca beberapa contoh, ada banyak, saya kutip beberapa saja. Matius 8 ayat yang ketiga. Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata, aku mau jadilah tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Di dalam kebudayaan Israel pada waktu itu dan merupakan hukum agama Yahudi pada waktu itu, siapa yang menyentuh orang kusta, orang yang menyentuh itu menjadi najis. Tetapi ini terbalik. Harusnya Yesus dengan menyentuh orang kusta ikut menjadi najis, tetapi terbalik. Bahwa kusta yang disembuhkan berarti adanya ketahiran. Bukannya Yesus yang menyentuh orang kusta menjadi najis, tapi sebaliknya. Orang kusta itu ditahirkan kembali karena sentuhan Sang Kristus. Jadi jelas sekali bagaimana bentuknya kerajaan surga itu. Bahwa yang terpinggirkan itu tidak disingkirkan. Kita tahu, di dalam kebudayaan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, orang kusta itu dipinggirkan. Mereka berada di luar perkampungan, kalau jalan harus pakai tanda, lonceng, dan sebagainya, teriak-teriak, najis, najis, najis. Kita masih kenal bekas-bekasnya dalam Injil-Injil yang menceritakan bagaimana nasibnya orang kusta. Maka dengan menahirkan atau menyembuhkan orang kusta, artinya betul, yang tadi orang miskin, orang terpinggir dimasukkan ke dalam kerajaan surga itu. Contoh yang lain, Matius 9:32-33. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Berarti kan ini kerasukan setan. Artinya kerasukan setan diperlawankan dengan kerajaan surga yang sudah mendekat. Maksudnya, kalau kerajaan surga mendekat, setan tidak lagi berdaya. Ayat 33 membuktikannya. Setelah setan itu diusir, berarti orang itu bisu karena pengaruh atau kekuasaan dari setan. Maka dikatakan, setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berkata-kata. Lalu heranlah orang banyak. Jadi orang menjadi bisu karena ditindas oleh setan, maka dengan kehadiran Sang Kristus menjadi bukti nyata. Kerajaan surga yang mendekat, kerajaan setan tertal jauh. Kira-kira begitu Pak, dalam bahasa yang gampang, saudara-saudari. Nah, di tengah mukjizat-mukjizat itu, ini tadi beberapa contoh saja. Anda nanti bisa membaca sendiri. Kalau dibaca semua tentu tidak habis, waktunya terlalu panjang ya. Saya beberapa contoh saja. Nah, di tengah perbuatan mukjizat-mukjizat yang maknanya adalah hadirnya atau mendekatnya kerajaan surga,
itu Yesus memanggil murid-murid. Ada dua kisah panggilan yang menyelip di antara tindakan-tindakan mukjizat. Kita baca dalam Matius 8:21. Salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Yang kedua adalah cerita mengenai Matius. Namanya Lewi, kemudian dipanggil. Ceritanya ada dalam Injilnya sendiri, Matius 9 ayat yang ke-9. Kita baca. Ia, maksudnya Tuhan Yesus, melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Inilah yang saya maksudkan dua kisah panggilan tadi. Ini sekali lagi menegaskan juga tidak ada orang yang dipinggirkan meskipun orang itu terpinggirkan dari masyarakat. Kita tahu Matius bukan orang yang miskin. Matius pemungut cukai tentu adalah orang yang kaya. Kira-kira mirip seperti Zakius. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, seorang pemungut cukai adalah juga orang yang terpinggirkan dari masyarakat, tidak disukai masyarakat, bahkan dijauhi. Berarti Matius dalam hal ini pun orang yang miskin, tanda petik, bukan miskin harta, bukan miskin secara materi, tapi miskin secara sosial karena dia tidak mendapat tempat di dalam masyarakat. Itu pun dipanggil menjadi warga kerajaan surga yang dibangun oleh Yesus dan diwartakan oleh beliau tadi. Jadi orang diundang untuk ikut. Ayo ikut. Ikutlah aku. Ada dua, ikutlah aku. Nah, kemudian kita dapat bertanya, apa maksudnya ikut Yesus? Kan dikatakan, ikutlah aku. Terus pertanyaannya kan, terus ngopo gitu loh. Nyapo gitu, nyapol bahasa orang Surabaya. Nyapo rek gitu kan. Untuk apa? Atau maksudnya apa? Kok diminta untuk ikut? Ikutlah aku, itu maksudnya apa? Maksudnya kira-kira demikian. Kerajaan surga yang diwartakan itu dapat dimasuki dan dialami oleh manusia hanya jika orang mau ikut Yesus. Tadi kan bertobatlah kerajaan surga, ya orang bisa masuk dalam kerajaan surga dan mengalami kerajaan surga seperti yang diwartakan, tapi syaratnya hanya kalau ikut Yesus. Artinya dua hal, mendengarkan ajarannya dengan cermat dan melaksanakannya pula dengan secermat-cermatnya. Karena itulah, selain memanggil orang untuk ikut, Kristus juga digambarkan mengirimkan utusan-utusan. Utusan atau duta, di dalam bahasa Yunani apostolos, atau apostoloi jamaknya. Apostolos, apostoloi kita juga dapat menerjemahkan sebagai kata rasul. Tujuannya apa? Pengiriman para duta itu. Supaya makin banyak orang masuk dan mengalami kerajaan surga. Maka dikirim ke berbagai macam tempat. Perhatikan Matius 10, ayat 1, ayat 5, dan ayat yang ke-7. Kita baca. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi sudah dipanggil, dan 12 yang dikhususkan itu dipanggil lagi, dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Perhatikan. Dipanggil dan diberi kuasa. Tujuannya apa? Agar makin luas lagi orang yang dapat masuk dan mengalami kerajaan surga itu. Kalau sebelumnya kan itu semua dilakukan oleh Yesus seorang diri. Tapi kemudian tenaganya, kuasanya disalurkan sehingga ke-12 murid dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yaitu apa? Mengusir roh jahat, menyembuhkan orang dari sakit, dan menyembuhkan orang dari kelemahan. Kemudian dikatakan pada ayat yang kelima, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Itulah kenapa kita menyebut ke-12 rasul. Karena diutus itu berarti dijadikan rasul. Ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Dan kuasa yang diberikan tadi tentu adalah tanda-tanda mendekatnya kerajaan surga, supaya orang mengalami betul kerajaan surga. Maka ke-12 rasul dapat mengusir roh jahat, dan seterusnya seperti yang dikatakan dalam Matius 10 pada ayat yang pertama ini. Jadi kita kembali pada tema kerajaan surga. Kita lihat Matius 10 ayat yang ke-7, kerajaan surga. Selanjutnya kita akan melihat di dalam Matius pada pasal yang ke-11 sampai pada pasal yang ke-13.
Di dalam bab-bab yang selanjutnya atau pasal-pasal yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana tanggapan khalayak terhadap warta yang disampaikan oleh Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana tanggapannya? Kurang lebih sebagaimana umum di dunia kita sekarang ada pro dan kontra, ada juga yang netral, nggak memihak. Kurang lebih juga tanggapan dari zaman kuno itu ya kira-kira cuma 3 begitu ya. Yang netral ya terima juga enggak, nolak juga enggak, pokoknya netral-netral saja. Ada yang terima, positif. Ada yang menolak, negasi, berarti negatif. Maka kita akan mengenali beberapa tanggapan yang diberikan oleh khalayak ramai. Kita mulai dari yang netral. Contohnya Yohanes Pembaptis. Perhatikan Matius 11 ayat 2 ayat 3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Maksudnya Mesias, atau haruskah kami menantikan orang lain? Perhatikan kata atau. Di sini Yohanes bingung, jadi netral. Dia belum terlalu kenal, belum terlalu tahu bahwa Yesus sesungguhnya Sang Mesias. Tapi dia juga tidak menolak. Maka pertanyaannya, benarkah engkau yang datang itu? Maksudnya, benarkah engkau Mesias? Atau bukan? Atau orang lain yang akan datang setelah engkau? Ini netral. Yang positif ada banyak. Ini satu contoh saja ya. Ada banyak positif ya. Orang heran, orang takjub, orang mengeluh-elukan. Itu tanggapan positif. Satu contoh saja. Matius 12 ayat 23. Takjublah sekalian orang banyak itu katanya. Iya ini agaknya anak Daud. Meskipun baru agaknya, ya kayaknya. Tetapi sudah condong kepada positif ya. Tidak menolak, tapi juga tidak ragu, tidak bingung. Sudah mengarah jawabannya. Ini anak Daud. Ini yang kita nanti-nantikan. Kita tahu bahwa Mesias datang dari garis keturunan Daud. Maka dengan mengatakan agaknya ini anak Daud, orang-orang itu ingin mengatakan ini Mesias yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Kurang lebihnya kan demikian maksudnya. Oh ya, catatan tentu anak Daud di sini bukan anak harafiah ya, ini maksudnya adalah satu kiasan bahwa Yesus Kristus berasal dari keturunan Daud. Yang terakhir adalah tanggapan yang menolak atau negasi. Kita dapat membacanya dalam Matius 12:24. Ada beberapa, tapi saya beri contoh satu saja. Ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, ini mendengar bahwa waktu itu Yesus mengusir setan. Apa yang dikatakan oleh mereka? Dengan Beelzebul, pemimpin setan, ia mengusir setan. Ini tanggapan yang negatif. Jadi tuduhan-tuduhan, kemudian fitnah-fitnah, kadang juga pencobaan-pencobaan, bahkan juga rencana pembunuhan itu dilakukan oleh terutama orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang merasa terancam dengan adanya warta kerajaan surga yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan. Ini satu contoh. Bahkan sampai menuduh dan mengatakan ini pakai kuasa setan ini bukan pakai kuasa lah. Padahal wartanya kerajaan surga ya Syamayim yang turun ke bumi. Lalu ada bukti-bukti dengan kesembuhan, dengan setan yang diusir. Tapi tanggapannya justru negatif, itu pakai setan juga ya, hati-hati ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ketika Yesus melihat aneka tanggapan itu, kemudian beliau membahasnya dalam perumpamaan-perumpamaan. Contoh perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang lalang dan gandum, itu sebenarnya adalah gambaran atau potret yang dilihat bahwa tanggapannya ternyata macam-macam ya. Penabur itu menaburkan, tapi tanahnya beda-beda. Jadi sebenarnya ketika Yesus Kristus mengatakan perumpamaan tentang penabur dan juga lalang dan gandum, itu beliau sedang memotret kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Ternyata tanggapan manusia terhadap warta kerajaan surga toh berbeda-beda. Ada yang kena semak duri, ada yang kena berbatu-batu, ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah yang subur. Seperti itulah ada tanggapan yang positif, ada yang menerima, ada yang agak-agak bingung tapi akhirnya menerima, atau ada yang menerima akhirnya tidak terima, ada bahkan menolak sama sekali. Demikian juga perumpamaan tentang lalang dan gandum. Jadi Matius menempatkan perumpamaan itu dalam cara untuk menggambarkan tanggapan yang nyata yang muncul di tengah masyarakat pada saat itu. Tetapi demikian intinya. Meskipun ada banyak halangan, ada penolakan, ada hambatan, ada serangan, kerajaan surga yang diwartakan itu tidak mungkin berhenti karena akan terus bertumbuh. Itu intinya.
Jadi ada satu inti yang mau dikatakan melalui berbagai macam perumpamaan itu. Meskipun ada lalang, meskipun ada yang jatuh di pinggir jalan, toh bertumbuh dan dikatakan menghasilkan buah. Dapat kita lihat dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Kita baca demikian bunyinya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, ini menggambarkan kerajaan surga yang sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Jadi kerajaan surga yang diwartakan tidak akan berhenti. Meskipun kecil, toh lama-lama tumbuh dan menjadi pohon. Demikian yang disampaikan sampai pada bab yang ke-13. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu pada Matius 14 sampai 20. Nah, kita sudah lihat bahwa kerajaan surga yang diwartakan tadi terus bertumbuh. Maka berbagai mukjizat juga terus terjadi. Salah satunya adalah memberi makan ribuan orang. Nah, dengan menampilkan mukjizat memberi makan, sekali lagi, Matius membangun kristologinya bahwa ini tokoh yang sama dengan Musa. Kita ingat di padang gurun, memang tentu saja yang memberi makan adalah Tuhan ya dengan menurunkan mana. Tetapi ingatan orang Israel kan mengaitkan pemberian makan di padang gurun itu dengan Musa. Artinya tanda petik Musa memberi makan ribuan orang yang mengikutinya keluar dari Mesir. Demikian juga Yesus Kristus memberi makan ribuan orang. Itulah kenapa penggambaran ini makin mengesahkan bahwa ya benar, Kristus yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan tidak lain dan tidak bukan adalah Musa yang baru. Demikian kurang lebih Matius membangun kristologinya di dalam Injil-Injilnya. Itulah kenapa ketika makin jelas tadi khalayak banyak termasuk kemudian murid-murid Yesus makin yakin dan percaya bahwa beliau adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Kita dapat lihat di dalam jawaban Petrus. Kalau kita kemudian membuka Matius 16 ayat 15 dan seterusnya, nanti Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Perhatikan. Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi peristiwa demi peristiwa yang berlangsung dan dipetakan mulai dari awal Injil tadi, mau tidak mau kemudian membawa orang makin yakin dan kemudian percaya karena pertumbuhan kerajaan yang terus tadi itu. Dan juga mengantar pembaca Injil ini di bagian-bagian tengah, Matius 16, kemudian pembaca dapat mengambil kesimpulan, ya inilah benar Mesias yang dijanjikan. Tidak dapat disangka lagi kaitannya dengan perjanjian lama begitu kuat. Perannya sebagai Musa baru begitu kuat. Maka pembaca yang pada waktu itu orang-orang Kristen yang awalnya Yahudi, mau tidak mau mengambil kesimpulan seperti yang dituliskan di dalam Matius 16 ayat ke-16. Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias. Itulah juga yang diharapkan dari pembacaan Injil ini sehingga pembaca pun akhirnya mengenali juga. Oh betul, jawaban Simon Petrus juga menjadi jawabanku. Ku yang dimaksud adalah ku dari para pembaca. Namun kita lihat, ternyata meskipun ada yang sudah yakin, yang percaya dan menyatakan bahwa beliau adalah Kristus, tapi beberapa kalangan tidak. Contoh Farisi, Saduki juga, imam-imam kepala, itu menilai Yesus bukan Mesias. Melainkan seorang nabi palsu, bahkan seorang Mesias yang palsu, atau orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai Mesias. Itulah kenapa dikatakan mereka berusaha menyingkirkannya. Jadi sebenarnya ada konflik pandangan, saudara-saudari. Konflik pandangannya adalah, yang satu orang yakin ini Mesias, yang satu kelompok mengatakan, ini nabi palsu, ini bukan Mesias. Bahkan sebenarnya, kalau kita melihat lebih lanjut, konflik pandangan tentang kemesiasan Yesus itu juga terjadi di dalam pikiran para rasul sendiri. Karena apa? Karena ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, gambaran yang dimiliki Petrus, itu agak berbeda dengan kemesiasan yang dimaksudkan oleh baginda Yesus. Yuk kita lihat.
Bagaimana kemudian dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus mengajarkan beliau itu Mesias seperti apa. Karena kata Mesias itu muatannya bisa berbeda-beda. Dan yang umum digambarkan oleh orang Yahudi pada waktu itu adalah Mesias Raja Penyelamat yang akan mengusir penjajah, membebaskan orang Israel dari penjajahan yang pada waktu itu Romawi. Artinya secara politis, katakanlah begitu ya. Mesias dalam kejayaan perang yang seperti itu. Sebagaimana dulu Daud sebagai raja yang mengalahkan segala musuh, demikian juga Mesias keturunan Daud akan mengikuti jejak Daud bapak leluhurnya. Jadi pikiran para rasul pun mau tidak mau ya tidak bisa terhindar dari pikiran orang pada zaman itu. Mari kita lihat dalam Matius 16 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Untuk orang yang jauh jaraknya, untuk orang yang 2000 tahun yang sekarang kemudian membaca Injil bingung, loh kok orang sudah tahu bahkan sudah mengakui engkau adalah Mesias kok dilarang? Sebenarnya kita punya kesenjangan, dilarang karena para murid sebenarnya memahami Mesias yang berbeda dengan yang dimaksudkan oleh baginda Yesus. Itulah kenapa ada larangan dalam ayat ini. Kita bisa lanjutkan ayatnya. Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dari kristologi yang dibangun oleh Injil Matius menempatkan di bagian tengah, yaitu pengakuan Petrus ini, bahwa Yesus mengkoreksi, katakanlah begitu, pandangan kemesiasan di dalam benak murid-muridnya, yang dalam hal ini diwakili oleh suara Petrus. Ada larangan, tapi kemudian dilanjutkan persis setelah ayat itu, perhatikan ayatnya. Larangan ada di ayat 20 pada bab yang ke-16, kemudian pemberitahuan ada di ayat 21, langsung menyusul. Mesias versi Yesus bagaimana? Yang dicetak warna kuning, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sesungguhnya kalau kita memahami kemesiasan di dalam benak orang Yahudi, sebenarnya tidak hanya satu macam. Ada beberapa versi kemesiasan menurut pikiran orang Yahudi. Kita baca dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat ke-5. Dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi sebenarnya Matius sekali lagi membangun kristologinya bahwa Sang Kristus, Sang Mesias, itu penggenapan perjanjian lama. Itulah kenapa kalau kemudian orang-orang membaca ini, tentu bukan orang-orang sekarang, tapi orang-orang Yahudi pada waktu awal yang kemudian menjadi Kristen, mereka kemudian diingatkan pada konsep Mesias atau kristologi yang berbeda dengan pikiran kebanyakan orang pada waktu itu. Bukan yang jaya tapi yang dihina, bukan yang menang tapi yang sengsara. Pendek kata Mesias yang meminum cawan atau Mesias yang memanggul salib. Dan dalam kerangka itu, Yesus mengikut sertakan murid-muridnya dalam salibnya dan cawannya. Dan itu syarat untuk ikut kerajaan surga. Maka di sini kita kemudian melihat dalam kitab Injil Matius pada pasal ke-16 ayat 24 kalimat seperti ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi syarat untuk masuk dalam kerajaan surga tadi salah satunya adalah memikul salib. Salib itu kiasan untuk penderitaan. Juga referensi lain dalam Matius 20 ayat yang ke-23. Itu ketika dua anak Zebedeus datang dengan mamanya itu loh, yang diantar oleh nyonya Zebedeus. Nanti tolong ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ya anakku ya. Dengan kan ditanya, memang kalian sanggup minum cawanku, kira-kira begitu. Kalau dikatakan Yesus berkata kepada mereka, konteksnya Yakobus dan Yohanes, tapi juga konteks luasnya untuk seluruh murid. Cawanku memang akan kamu minum, cawan penderitaan. Jadi Kristus di dalam pandangan Matius adalah Mesias yang juga mengikut sertakan murid-muridnya untuk memikul salib dan meminum cawan sebagai keikutsertaan
Dan keikutsertaan itu juga nanti akan ikut serta di dalam kebangkitannya. Sekarang kita masuk dalam Matius 21 sampai 25. Nah, konflik tadi itu yang sudah saya ceritakan, konfliknya di dalam para murid sendiri, pandangan-pandangan itu, tapi juga konflik di dalam masyarakat, ada yang terima, ada yang tolak, berarti kan ada konflik. Kemudian makin mencapai puncaknya mendekati akhir-akhir kitab Injil ini. Pertama konflik pandangan tentang Mesias. Kemudian ketika ada konflik pandangan tentang Mesias, ketika ada orang yang menolak Yesus sebagai Kristus, maka kan ditanya otoritasnya. Kamu berbuat seperti itu namanya lu siapa? Gitu, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan tentang otoritas itu kemudian juga dapat kita lihat di dalam Matius 21 ayat 23. Karena kemesiasannya ditolak, maka otoritasnya diragukan bahkan ditantang. Kita baca. Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapa yang beri kuasa itu kepadamu? Ini tantangan atau pertanyaan tentang otoritas Sang Kristus yang sebagian orang tidak mau terima itu. Nah, kemudian dalam kerangka itu kepada murid-muridnya Yesus juga mengingatkan akan adanya Mesias-Mesias palsu. Jadi memang akan ada Mesias-Mesias palsu. Itu diingatkan dalam Matius 24 ayat yang kelima. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kemudian dikontraskan. Kalau orang lain itu menggunakan nama Kristus mengaku Mesias, itu palsu. Tapi yang sedang bicara ini benar-benar Sang Mesias. Telah dibuktikan bagaimana kelanjutannya dari karya atau warta sejak perjanjian lama sebagai Sang Musa baru. Demikian yang dapat kita bahas dari Matius sampai pada bab yang ke-25. Dan akhirnya kita tahu Yesus ditangkap. Dan ketika Yesus ditangkap, kemesiasannya ditantang sekali lagi. Kita bisa membaca pada Matius 26 ayat yang ke-63. Kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak, atau bukan yang dimaksud. Namun kemudian, justru peristiwa penangkapan, penantangan, keraguan-raguan, bahkan serangan kepada Sang Mesias ini menjadi cara yang dipakai oleh Allah untuk menggenapi nubuat tentang Sang Mesias. Kita sudah bahas di bagian depan, Mesias versi Yesus adalah yang dibunuh, kemudian akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, penggenapan nubuat itu kembali terjadi. Kalau kita membaca Matius 27 ayat 46, kita tahu ada penggenapan nubuat di sana. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lema sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu ini seperti bentuk keputusasaan, tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau kita membaca Matius 27 ayat 46, kita langsung ingat pada Mazmur 22. Oke, ini bukan tema kita. Kalau Anda ingin tahu bagaimana pembahasan mengenai ini, Anda boleh meluncur ke channel saya sudah pernah bahas. Bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan, ini bukan bentuk keputusasaan, tapi ini bentuk penggenapan. Yesus mengucapkan Mazmur 22 yang di sana dikatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi dengan runtutan yang sudah kita bahas dari awal, Matius menyusun kristologinya bahwa Yesus adalah Mesias sejati. Inilah Sang Kristus yang menderita, yang wafat karena pemberontakan manusia, tetapi kemudian yang bangkit mengalahkan maut. Seperti yang sudah dapat kita baca di bagian awal tadi, Yesaya 53, itu dikenapi. Ia tertikam karena pemberontakan kita, diremukan karena kejahatan kita. Namun kemudian, sebagaimana sudah dinubuatkan oleh beliau sendiri, dibunuh dan kemudian bangkit. Nah, kita tahu warta kebangkitan itu dalam Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia Sang Kristus, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakan. Dalam konsep perjanjian lama, kalau seseorang yang mengaku nabi bernubuat dan tidak terjadi, kita tahu itu nabi palsu.
Maka dengan menuliskan ayat sama seperti yang telah dikatakannya, kita tahu Matius menulis untuk orang Yahudi ya, pikirannya pikiran Yahudi. Kemudian pembaca akan mengenali kalimat sama seperti yang telah dikatakannya, berarti nabi ini bernubuat dan terjadi, berarti ini bukan nabi palsu. Kira-kira begitulah kata-kata sama seperti yang telah dikatakannya. Terjadi, dipenuhi. Bahwa ia bangkit betul. Seperti yang beliau katakan bahkan diulang sampai 3 kali kan. Pemberitahuan mengenai penderitaan dan kebangkitan Yesus itu ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Tadi hanya saya sampaikan yang pertama saja, karena pasti tidak cukup kalau kita bahas terlalu rinci ya. Maka kemudian Kristus yang bangkit itu mengutus murid-muridnya dan ada janji penyertaan sampai akhir zaman. Ingat Immanuel ya, di bagian awal. Dia Immanuel, Allah yang menyertai. Kemudian secara inklusif ditegaskan, digarisbawahi pada bagian akhir, yaitu kitab Injil Matius pada pasal 28 ayat 19 sampai 20, penyertaan itu kembali ditekankan. Maka kemudian jelas sekali bahwa ini bukan nabi palsu. Ini betul Sang Kristus, ini betul Sang Mesias yang dijanjikan. Kita baca ayatnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu. Immanuel, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita diingatkan kembali pada awal Injil Matius 1 ayat ke-23. Mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya apa? Allah menyertai kita. Jadi bagian ini kita selesaikan dengan sebuah kesimpulan kecil. Menurut Injil Matius atau kristologinya Matius, Yesus adalah Sang Kristus sebagai penggenapan nubuat perjanjian lama, yaitu Sang Immanuel. Dengan demikian kita sudah mengenali bagaimana kristologi Injil Matius.